Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, sebelum lanjut, ayo langganan dulu di sini, beri like pada video ini dan tulis Kobil tuh di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Rangga memandangi istrinya yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, dengan selang-selang kecil yang terhubung ke tubuhnya. Dewi, wanita yang selama ini menjadi pusat hidupnya, kini hanya tinggal bayangan yang memudar. Rambutnya yang panjang dan hitam berkilau kini tampak kusut. Matanya yang dulu cerah dan penuh semangat kini hanya menyisakan kekosongan yang dalam. Rangga bisa merasakan tiap detakan jantungnya yang berdetak pelan, seiring dengan detak mesin yang mendukung hidup istrinya. Dewi. Suara Rangga bergetar, tak sanggup untuk berkata lebih banyak. Ia meraih tangan Dewi yang terkulai lemah, menggenggamnya erat, seakan ingin mengingatkan dirinya bahwa ia masih ada. Dewi membuka mata perlahan, dan meskipun ada kelembutan di sana, ada kesedihan yang dalam. Ia tahu waktunya sudah semakin sedikit. Rangga, aku tahu, ini berat. Dewi berbisik, suaranya hampir hilang oleh isak tangis yang coba ia tahan. Tapi aku minta satu hal, satu permintaan terakhir. Rangga menatap Dewi dengan mata penuh harapan. Ia tahu permintaan Dewi ini pasti sangat penting. Mungkin lebih penting daripada apapun yang pernah mereka bicarakan sebelumnya. Apapun, Dewi. Apapun yang kamu minta, aku akan lakukan, kata Rangga, dengan suara penuh keyakinan yang mencoba menyembunyikan ketakutan yang mendera hatinya. Dewi menatap Rangga dengan tatapan yang dalam, seolah ingin memastikan bahwa dia akan melakukan apa yang ia pinta. Aku ingin Laila, sahabatku, untuk merawatmu setelah aku pergi. Rangga terdiam. Sebuah perasaan aneh menggelayuti hatinya. Laila, sahabat Dewi yang selalu hadir dengan senyuman manis dan kebaikan yang tampaknya tak terbatas. Tetapi ada sesuatu yang terasa ganjil dengan permintaan Dewi itu. Kenapa Laila? Tanya Rangga, meskipun ia tahu ini adalah permintaan yang seharusnya tak dipertanyakan. Tetapi hatinya yang cemas tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Kau yakin? Aku bisa mengurus dirimu. Dewi, aku tak ingin kau pergi. Dewi tersenyum tipis, senyum yang penuh keputusasaan. Aku tahu kamu akan melakukannya. Rangga, aku tahu. Tapi aku ingin kamu bisa hidup dengan tenang setelah aku pergi. Laila adalah orang yang bisa mengerti kamu. Dia selalu ada untuk kita. Aku yakin dia bisa menjaga kamu. Rangga menunduk, mencoba untuk menerima kenyataan pahit itu. Ia tahu bahwa Dewi sudah terlalu lelah untuk bertahan lebih lama. Aku akan melakukan apapun yang kau minta, Dewi. Tetapi, aku takut kehilanganmu. Dewi meremas tangan Rangga, menguatkan genggamannya meskipun tubuhnya semakin lemah. Aku tak ingin kau merasa sendirian, Rangga. Laila akan selalu ada di sampingmu. Aku percaya padanya. Perlahan, Dewi menutup mata, seakan memberikan isyarat bahwa percakapan mereka harus berakhir di sini. Rangga duduk terdiam di samping ranjang, mencoba menyerap semuanya. Ada kesedihan yang mendalam di hatinya, namun juga perasaan bingung yang tak bisa ia jelaskan. Kenapa Laila? Apa yang membuat Dewi begitu yakin bahwa sahabatnya itu adalah orang yang tepat? Rangga menoleh sekali lagi ke arah Dewi yang terbaring tak berdaya. Ia tahu waktu mereka semakin sedikit. Dan meskipun permintaan Dewi terasa berat, ia tak bisa menolaknya. Namun, di dalam hatinya, ada bisikan kecil yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari yang tampak. Sebuah rahasia yang mungkin tak akan pernah terungkap sampai semuanya terlambat. Sebelum segala sesuatunya menjadi kabur dan penuh pertanyaan, Rangga merasa seolah dunia runtuh ketika Dewi menghembuskan nafas terakhirnya. Perasaan itu datang begitu mendalam, begitu tiba-tiba, meski sebenarnya ia sudah tahu betapa rapuh tubuh Dewi. Namun, tetap saja, kehilangan itu menyisakan kehampaan yang tak terukur. Rangga terdiam di samping jenazah Dewi, matanya kosong, seolah ia belum siap untuk menerima kenyataan itu. Setelah berhari-hari merawat Dewi dengan penuh harapan, kini hanya tinggal kenangan. Ruang rumah sakit itu terasa semakin sempit,
seakan dunia mengecil dan ia terjebak dalam hening yang tak berkesudahan. Hanya suara detak jam dinding yang terkesan menghantui, mengingatkan bahwa waktu tak pernah berhenti berjalan. Laila datang ke rumah sakit pagi itu, setelah dipanggil Rangga. Ia datang dengan langkah ringan, mengenakan gaun hitam sederhana yang sesuai dengan suasana. Wajahnya terlihat simpatik. Matanya berkaca-kaca saat memandang Dewi yang terbaring kaku. Dengan perlahan, Laila mendekat dan duduk di sisi Rangga, meraih tangan lelaki itu yang terkulai lemah. "Aku minta maaf, Rangga," kata Laila dengan suara yang serak, seolah kata-katanya tersangkut di tenggorokan. "Aku tahu betapa besar rasa kehilanganmu." Rangga tidak menjawab. Matanya tertuju pada tubuh Dewi yang tertutup kain putih. Ia ingin berkata sesuatu, namun kata-kata itu terasa beku, tak sanggup keluar dari bibirnya. Laila menghela nafas panjang. "Kau harus kuat, Rangga. Dewi pasti ingin melihatmu bahagia setelah ini." Dengan hati yang berat, Rangga menoleh ke arah Laila. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan di dalam dirinya. Perasaan yang mulai tumbuh seiring kedekatan mereka. Laila tampak begitu penuh perhatian. Selalu ada saat ia butuh seseorang untuk berbicara, untuk menangis, untuk merasa didengar. Laila tahu bagaimana caranya membuat Rangga merasa dihargai, dan setiap kata yang diucapkannya seolah membawa sedikit kenyamanan. Namun, ada bagian dari Rangga yang merasa curiga. Terkadang, Laila terlalu sempurna dalam menampilkan perhatian, seakan ia tahu persis apa yang Rangga butuhkan tanpa perlu dijelaskan. Seolah ada kepura-puraan di balik setiap senyuman itu. Seiring berjalannya waktu, Laila lebih sering datang ke rumah, menemani Rangga yang masih terhanyut dalam kesedihan. Di luar, dunia berjalan seperti biasa, namun di dalam rumah itu, seolah waktu berhenti. "Saya bawa makanan kesukaanmu," kata Laila suatu sore, memasuki rumah dengan wajah ceria meski situasi di luar penuh duka. "Aku tahu Dewi selalu memasak untukmu, tapi aku ingin membuatmu sedikit merasa lebih baik." Laila menaruh piring-piring di meja makan, dengan senyuman yang terus mengembang. Rangga hanya menatapnya, merasa terjebak dalam sikap perhatian yang terlalu intens. Meski tubuhnya lelah, ia merasa ada yang ganjil, tetapi ia tak tahu bagaimana cara menjelaskan perasaan itu. "Tapi aku merasa bersalah, Laila," kata Rangga, suaranya terdengar rapuh. "Dewi, dia meminta aku untuk mempercayaimu. Aku tidak tahu apakah aku bisa hidup dengan tenang seperti yang dia inginkan." Laila menghentikan gerakannya, menatap Rangga dengan mata yang seakan penuh empati. "Rangga, kau tak perlu merasa bersalah. Dewi tahu kamu akan kesulitan tanpa dia. Itu sebabnya dia meminta aku untuk ada di sini, untuk menjagamu, untuk memastikan kamu bisa melanjutkan hidup." Laila mendekat, duduk di samping Rangga, lalu menyentuh tangannya dengan lembut. "Aku akan selalu ada untukmu. Kau tak perlu khawatir." Tangan Rangga terasa sejuk di bawah sentuhan Laila, namun ada semacam kegelisahan yang muncul di dalam hatinya. Terkadang, Laila terlalu memaksakan diri untuk menunjukkan perhatian yang lebih dari sekadar sahabat. Ia menganggap bahwa semua yang dilakukan Laila adalah bentuk kebaikan, tetapi ada sesuatu yang membuat hati Rangga ragu. "Laila." Rangga memulai kalimatnya dengan suara yang lebih tenang. "Aku tak bisa mengabaikan perasaan ini. Kamu benar-benar sangat baik padaku, tapi kadang-kadang, aku merasa seperti ada sesuatu yang lebih dari itu." Laila menatap Rangga dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Apa maksudmu?" Rangga menggigit bibirnya, mencoba mengumpulkan kata-kata. "Kamu selalu tahu apa yang aku butuhkan, selalu ada di saat yang tepat. Itu terasa sangat sempurna, terlalu sempurna." Laila tertawa kecil, mencoba untuk menghilangkan ketegangan yang mulai tumbuh. "Kau berlebihan, Rangga. Aku hanya ingin membantu, tak lebih dari itu." Namun, Rangga tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika Laila tersenyum, Rangga merasa seolah itu adalah senyum yang dibuat-buat, dan ia tak bisa mengabaikan rasa cemas yang semakin membesar dalam dirinya. Ada rahasia yang belum terungkap,
dan Rangga mulai meragukan apakah ia benar-benar mengenal sahabat Dewi yang selama ini dianggapnya sebagai teman yang tulus. Sejak kepergian Dewi, hidup Rangga seolah melangkah dalam kabut yang tak kunjung surut. Ia tidak tahu harus kemana, harus bagaimana, dan siapa yang bisa ia percayai. Laila terus datang, menawarkan bantuan yang hampir tidak bisa ia tolak, seolah ia adalah satu-satunya yang ada di sisinya. Rangga berusaha untuk mengabaikan perasaan yang mulai mengganggunya, namun semakin hari, semakin banyak hal yang tak sesuai dengan yang ia harapkan. Pada suatu malam yang kelam, setelah puluhan percakapan yang penuh dengan perhatian Laila yang begitu tulus, Rangga merasa ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya, namun kini jelas sekali. Saat ia sedang duduk di ruang kerjanya, matanya tidak sengaja tertuju pada beberapa catatan yang tertinggal di atas meja, milik Dewi. Catatan itu bukan hal yang aneh, tetapi ada satu yang berbeda. Sebuah catatan kecil yang ditulis tangan Dewi dengan tinta yang samar, hampir tidak terlihat di antara tumpukan kertas yang lain. Rangga meraihnya dan membaca dengan seksama. Laila bukanlah siapa yang aku kira. Aku melihat sesuatu dalam dirinya yang tak bisa kujelaskan. Mungkin aku salah, mungkin aku terlalu paranoid, tetapi ada sesuatu yang harus kamu ketahui tentang sahabatku. Hati Rangga berdegup kencang. Tulisan itu adalah tulisan terakhir Dewi, dan seolah menjadi pesan yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Dewi, yang selama ini selalu terbuka dan penuh kasih, ternyata menyimpan ketakutan terhadap Laila. Apa yang dimaksud Dewi dengan kata-kata itu? Mengapa ia merasa ada yang salah dengan Laila? Pertanyaan-pertanyaan itu melintas begitu cepat, mengguncang hati Rangga dengan ketakutan yang tidak bisa ia tunda lagi. Dengan tangan gemetar, Rangga menutup kembali catatan itu dan meletakkannya di atas meja. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya, namun tak bisa ia jelaskan. Perasaan aneh yang sejak lama ia rasakan kini menjadi semakin kuat. Setiap kali Laila berbicara, senyumannya tampak tidak sepenuhnya tulus, dan ada hal-hal yang mulai terungkap, satu persatu. Keesokan harinya, Rangga memutuskan untuk melacak jejak yang lebih jauh, mencoba menghubungkan titik-titik yang selama ini tersembunyi. Di balik kecemasannya, Rangga mengingat sesuatu yang terjadi beberapa minggu sebelum Dewi meninggal. Pada waktu itu, Laila mengajaknya untuk pergi bersama ke sebuah acara amal, dan Dewi sangat tidak setuju. Dewi tampak gelisah, bahkan cemas, dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan rencana itu. Kenapa kamu tidak ikut? Ini penting, Rangga. Laila meyakinkan Rangga pada saat itu, dengan cara yang lembut. Kau harus datang, ini acara besar, dan kamu bisa mendapatkan banyak hal dari sana. Namun Dewi yang saat itu terlihat sangat lelah dan cemas memotong pembicaraan. Tidak, Rangga. Aku ingin kamu tetap di sini. Aku merasa ada yang aneh. Rangga menyadari betapa kuatnya reaksi Dewi, dan betapa ia berusaha menahan agar Rangga tidak pergi bersama Laila. Aku hanya ingin kamu berhati-hati, Rangga. Dewi berkata dengan nada yang lebih rendah, penuh peringatan. Rangga kembali teringat kata-kata Dewi yang semakin mengusik pikirannya, terutama tentang bagaimana Dewi memperingatkan dirinya tentang Laila. Semua kejadian itu semakin membingungkan, dan Rangga merasa semakin terperangkap dalam kebingungannya. Tak lama setelah itu, Rangga kembali ke rumah dan memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam mengenai latar belakang Laila. Ia mulai mencari informasi tentang Laila, melacak kehidupannya, namun apa yang ia temukan semakin menambah keraguan. Laila ternyata memiliki hubungan dengan beberapa individu yang tak jelas, termasuk beberapa transaksi yang melibatkan perusahaan besar yang ada hubungannya dengan kekayaan Dewi dan keluarganya. Rangga semakin terkejut ketika menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa Laila pernah mengajukan permohonan untuk menjadi direktur di perusahaan keluarga Dewi, namun permohonannya ditolak. Ada juga sejumlah catatan yang menunjukkan bahwa Laila berusaha mendekati beberapa orang berpengaruh dalam jaringan bisnis Dewi. Semakin banyak bukti yang muncul, semakin dalam pertanyaan-pertanyaan itu mengguncang pikirannya. Apa yang sebenarnya Laila inginkan? Kenapa ia begitu dekat dengan Dewi? Apakah semua perhatian yang ia tunjukkan selama ini ada hubungannya dengan ambisi tersembunyi? Saat Rangga duduk di meja kerjanya,
memeriksa tumpukan dokumen yang tersebar di depannya. Suara pintu yang terbuka membuatnya terkejut. Laila masuk, dengan wajah yang tanpa khawatir, seolah menyadari bahwa Rangga sedang menelusuri sesuatu yang tidak seharusnya. "Kau sedang apa, Rangga?" tanya Laila dengan suara yang terdengar cemas, meskipun senyumannya tetap terpatri di wajahnya. Rangga menatapnya tajam, matanya penuh dengan kebingungan dan kecurigaan yang tak terungkapkan. "Laila," suaranya berat, "apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Apa yang kamu sembunyikan dari aku dan Dewi?" Laila terdiam, wajahnya seketika berubah. Senyumannya menghilang, digantikan oleh ekspresi yang tak bisa Rangga baca. Ia mendekat, duduk di sampingnya, dan meraih tangannya dengan lembut. "Rangga, kau terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku ingin kamu bahagia." Tetapi bagi Rangga, kata-kata itu tidak lagi terdengar meyakinkan. Ada yang lebih dari sekadar perhatian biasa dalam sikap Laila. Ia merasa terjebak dalam permainan yang lebih besar daripada yang bisa ia pahami. Rangga menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Namun, hatinya tak bisa begitu saja membiarkan kecurigaan ini hilang begitu saja. Laila menyembunyikan sesuatu, dan Rangga harus mencari tahu apa itu. Meskipun ia takut bahwa kebenaran yang akan terungkap akan lebih menghancurkan dari yang bisa ia bayangkan. Rangga duduk di ruang kerjanya. Matanya menatap keluar jendela yang menghadap ke taman besar di belakang rumahnya. Pemandangan yang dulu selalu menenangkan kini terasa asing. Seperti dunia yang berubah di hadapannya. Setelah berhari-hari menggali informasi, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Laila, sahabat Dewi yang selalu terlihat sempurna, kini mulai terungkap sisi-sisi yang lebih gelap. Semakin ia mencoba menenangkan dirinya, semakin banyak bukti yang ia temukan bahwa Laila mungkin bukanlah wanita yang ia kira. Suatu sore, Rangga memutuskan untuk menghadap Laila. Sudah cukup lama ia menyembunyikan kecurigaannya, tetapi malam ini, ia tidak bisa lagi menunggu. Malam itu, Laila datang ke rumahnya lebih cepat dari biasanya, membawa makanan seperti biasa, tetapi kali ini, Rangga merasa ada yang berbeda. Laila masuk ke ruang makan dengan senyum yang dipaksakan, tampak seolah tidak ada yang berubah. Namun, Rangga bisa merasakan ada ketegangan yang tersisa. "Laila, aku ingin bicara," kata Rangga dengan suara yang tenang, meski hatinya mulai berdebar kencang. Laila mengangkat alisnya, seolah terkejut, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda cemas. "Tentu, Rangga. Ada apa? Kamu terlihat serius." "Serius?" Rangga tertawa kecil, namun itu lebih terdengar seperti sebuah sindiran. "Aku merasa sudah lama terjebak dalam kebohongan, Laila." Laila menurunkan senyumnya, tetapi hanya sedikit. "Kebohongan? Apa maksudmu?" Rangga berdiri, matanya tajam menatap Laila. "Aku menemukan banyak hal, Laila. Tentang hubunganmu dengan Dewi. Tentang semua yang terjadi di belakang layar. Dan aku ingin tahu kenapa kamu memanipulasi semuanya." Wajah Laila berubah seketika. Ekspresinya berubah menjadi serius, bahkan terkesan marah. "Rangga, apa yang kamu katakan? Kamu berbicara seperti kita sedang dalam sebuah drama. Aku hanya berusaha untuk ada di sini untukmu, untuk membantumu melewati semua ini. Kamu pikir aku bisa punya agenda di balik semua ini?" Rangga mendekat, tak mengalihkan tatapannya. "Jangan mainkan aku, Laila. Semua perhatianmu terlalu sempurna. Semua yang kamu lakukan, semuanya terlihat seperti sebuah rencana. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku?" Laila menghela nafas, lalu duduk di kursi di dekat meja makan. Wajahnya memancarkan kelelahan yang mendalam, tetapi Rangga tahu itu hanyalah bagian dari permainan. "Aku hanya ingin membantumu, Rangga. Jangan berpikir terlalu rumit. Aku tahu betapa sulitnya hidup tanpa Dewi. Aku ingin kamu kembali hidup, merasa bahagia." "Bahagia?" Rangga tertawa kecut. "Kamu pikir aku bisa merasa bahagia dalam keadaan seperti ini? Kamu tahu apa yang paling aku inginkan? Kebenaran, Laila.
Aku ingin tahu kenapa Dewi sangat cemas tentangmu. Kenapa dia merasa ada sesuatu yang salah dalam hubunganmu dengan aku, dengan kami. Laila terdiam, wajahnya seolah melunak, namun di matanya, Rangga bisa melihat sesuatu yang lebih dalam, sebuah ketakutan yang bersembunyi di balik kedamaian yang ditunjukkan. Kau terlalu banyak berpikir, Rangga. Dewi sudah tiada, dan kau masih terjebak dengan masa lalu. Aku hanya ingin membantu, untuk membuatmu merasa lebih baik. Aku tidak bisa membuatmu kembali bersama Dewi, tapi aku bisa membuat hidupmu lebih mudah. Rangga merasa jantungnya berdegup lebih cepat, seolah ada sesuatu yang menghantui setiap kata-kata Laila. Mudah? Apa yang mudah tentang ini, Laila? Semua yang kamu lakukan, perhatianmu, kepedulianmu, terasa seperti beban yang dipaksakan. Kau pikir aku bodoh? Laila berdiri dari kursinya, berjalan mendekati Rangga dengan langkah mantap. Aku tidak pernah bermaksud membuatmu merasa seperti ini. Aku hanya ingin membuat semuanya lebih baik untukmu. Semua yang aku lakukan adalah untukmu. Rangga, aku tahu kamu merasa kesepian, dan aku ingin ada untukmu. Namun, Rangga tidak bisa menahan perasaan curiga yang semakin besar. Ia merasa seperti berada di dalam sebuah perangkap emosional yang sangat canggih. Setiap kata-kata Laila, setiap tatapannya, seolah sudah dihitung dengan sempurna. Dia tidak tahu apakah Laila benar-benar peduli atau hanya bermain dengan emosinya untuk tujuan yang lebih besar. Jangan coba-coba mengendalikan perasaanku, Laila, kata Rangga, suaranya semakin tegas. Aku tidak butuh kamu untuk membuatku merasa baik. Aku butuh kebenaran. Laila terdiam, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, Rangga melihat kegelisahan di wajahnya. Kebenaran. Laila mengulang dengan suara yang rendah. Apa yang sebenarnya kamu cari, Rangga? Kebenaran tentang Dewi? Tentang aku? Kau tidak akan pernah bisa mengerti, karena terkadang kebenaran itu terlalu berat untuk dihadapi. Rangga tidak tahu apa yang harus ia jawab. Ada banyak hal yang ia ingin katakan, tetapi semua kata-kata itu terasa kosong, seolah tidak ada yang bisa menjelaskan perasaan yang ia alami. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa mempercayai Laila sepenuhnya. Terlepas dari segala perhatian yang ditunjukkannya, ada sesuatu yang lebih gelap, lebih mematikan, yang tersembunyi di balik itu semua. Laila meraih tangannya dengan lembut, seolah mencoba menenangkan Rangga, tetapi ia bisa merasakan ketegangan yang semakin tebal antara mereka. Kau harus percaya padaku, Rangga, kata Laila dengan suara yang hampir memikat. Aku hanya ingin membantu. Namun, Rangga menarik tangannya kembali, menatap Laila dengan tatapan yang tajam. Aku tidak tahu lagi siapa yang harus dipercaya. Laila, aku akan mencari tahu semuanya. Dan jika kamu terlibat dalam apapun yang buruk, aku akan menemukannya. Laila tersenyum, namun senyum itu terasa lebih menyeramkan daripada meyakinkan. Baiklah, Rangga, jika itu yang kamu inginkan. Tapi ingat, kamu mungkin akan menyesalinya. Rangga memutar tubuhnya, merasa beban yang semakin berat di pundaknya. Ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali sekarang. Laila sudah terjebak dalam permainan yang lebih besar, dan Rangga harus siap menghadapi kenyataan yang semakin mengerikan. Pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari bersinar cerah. Rangga berdiri di balkon rumahnya, memandang keluar dengan pikiran yang kacau. Ia merasakan ketegangan yang tak terucapkan mengalir di dalam dirinya, sebuah perasaan yang datang begitu mendalam setelah percakapan terakhirnya dengan Laila. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menunda-nunda. Ada hal yang harus diselesaikan. Kebenaran harus terungkap, tidak peduli seberapa pahit atau menyakitkan itu. Setelah beberapa hari penuh kecemasan, Rangga memutuskan untuk melakukan satu hal yang sudah lama ia pikirkan. Ia menghubungi seorang detektif swasta, seseorang yang dapat membantunya menggali lebih dalam tentang Laila, mencari tahu siapa sebenarnya wanita itu, dan apa yang disembunyikan dari dirinya. Rangga sudah terlalu lama terjebak dalam kebohongan ini, dan kali ini, ia tidak akan mundur. Pada malam yang sama, detektif tersebut mengirimkan laporan yang sangat rinci. Rangga duduk di meja kerjanya,
memeriksa setiap detail dengan hati yang berdegup kencang. Laporan itu menunjukkan sesuatu yang lebih buruk dari yang ia bayangkan. Laila, sahabat terbaik Dewi, ternyata memiliki hubungan gelap dengan beberapa individu berbahaya yang sudah lama terlibat dalam urusan keuangan yang mencurigakan. Ada bukti bahwa Laila berusaha menguasai sebagian besar kekayaan keluarga Dewi dengan cara yang sangat licik, termasuk transaksi keuangan yang tidak tercatat dan beberapa pengaturan bisnis yang sangat mencurigakan. Semua itu tidak pernah Dewi ketahui. Semua itu tersembunyi dari Rangga. Rangga memegang laporan itu dengan tangan gemetar. Ia merasa seolah seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Ini bukan hanya soal uang, ini tentang pengkhianatan. Pengkhianatan yang lebih dalam dari yang pernah ia rasakan. Dewi, istrinya yang tercinta, ternyata sudah tahu tentang semua ini. Ia sudah tahu bahwa sahabat yang selama ini ia percayai ternyata memiliki agenda tersembunyi. Dan Rangga tidak pernah menyadarinya. Betapa bodohnya dia selama ini, mempercayakan begitu banyak hal pada orang yang ternyata hanya memanfaatkan kebaikannya. Tiba-tiba, pintu ruang kerjanya terbuka. Laila masuk, wajahnya cerah seperti biasa, namun Rangga bisa merasakan ada sesuatu yang aneh. Senyumannya tidak menutupi ketegangan yang ada di antara mereka. Laila menutup pintu perlahan, lalu mendekati Rangga. "Kamu terlihat terkejut," katanya dengan suara lembut, mencoba untuk terdengar peduli. "Ada apa, Rangga? Apa yang membuatmu terlihat seperti itu?" Rangga tidak menjawab langsung. Matanya tetap tertuju pada laporan yang ada di tangan, meskipun ia merasa sudah tahu jawaban yang akan keluar dari bibirnya. "Laila," kata Rangga akhirnya, suaranya berat. "Apa yang kamu lakukan selama ini?" Laila terdiam sejenak, kemudian tertawa pelan. "Apa maksudmu? Kamu terlihat sangat khawatir. Jangan bilang kamu merasa tidak nyaman dengan aku lagi. Jangan coba untuk mengelak, Laila," Rangga berkata tegas. "Aku sudah tahu semuanya. Aku tahu siapa kamu sebenarnya." Laila mematung. Senyumannya yang biasanya cerah kini menghilang, digantikan oleh ekspresi yang sulit dibaca. "Apa maksudmu?" Suaranya terdengar semakin pelan, namun masih ada nada yang terdengar memaksa. Rangga meletakkan laporan itu di meja dan berdiri, menatap Laila dengan tatapan yang penuh penyesalan dan amarah. "Aku tahu tentang hubunganmu dengan orang-orang itu. Tentang semua transaksi yang kamu lakukan untuk menguasai kekayaan Dewi dan keluargaku. Aku tahu kamu sudah merencanakan semua ini." Laila terdiam, matanya terbuka lebar, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Namun, setelah beberapa detik, ia akhirnya berbicara. "Kau tahu itu, Rangga?" Suaranya penuh keputusasaan, tetapi ada nada dingin yang mulai muncul. "Kau benar. Aku memang melakukan semuanya. Semua itu untuk masa depan kita. Aku tidak ingin melihatmu terus hidup dalam bayang-bayang Dewi." Rangga merasa seolah ada batu yang menimpa dadanya. "Kita?" Ia mengulang kata itu dengan nada marah, hampir tidak percaya. "Kamu pikir kita bisa memiliki masa depan bersama? Setelah semua yang kamu lakukan?" Laila mendekat, menyentuh dada Rangga dengan tangan yang gemetar. "Aku sudah berusaha melakukan semua yang aku bisa untukmu, Rangga. Untuk membantu kamu mengatasi rasa sakit setelah Dewi pergi. Aku hanya ingin kita berdua bisa bersama. Aku tidak bisa terus hidup di bawah bayang-bayang Dewi. Aku ingin menjadi satu-satunya wanita yang ada di hidupmu." Rangga mundur beberapa langkah, hatinya dipenuhi rasa ngeri dan kekecewaan yang tak tertandingi. "Kau memanipulasi perasaan kami berdua. Aku tidak bisa percaya padamu lagi, Laila. Semua yang kau lakukan hanya untuk kepentinganmu sendiri." Laila menatapnya dengan mata yang kini penuh amarah. "Kau pikir aku melakukannya untuk kepentinganku sendiri? Semua yang aku lakukan adalah untukmu, Rangga. Aku sudah memberikan segalanya untuk kita berdua, tetapi kau justru menolak untuk melihat kenyataan." Rangga merasa kebingungannya semakin mendalam. Ia merasa hancur, seolah semua yang ia percayai selama ini runtuh di depan matanya. "Kamu salah. Kamu sudah menipu kami berdua, Dewi dan aku. Dan sekarang,
sekarang aku harus menghadapimu. Laila berdiri di sana, matanya penuh dengan air mata yang tak bisa ia tahan lagi. Namun, Rangga tahu, air mata itu bukan karena penyesalan, melainkan karena kehilangan kendali atas permainan yang ia ciptakan. Jangan pernah datang lagi ke sini, kata Rangga dengan suara yang rendah namun penuh kekuatan. Aku tidak ingin melihatmu lagi, Laila. Semua yang kamu lakukan sudah merusak segalanya. Laila menatapnya untuk terakhir kalinya, dan dengan langkah yang perlahan, ia berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan Rangga dalam kehampaan yang mendalam. Rangga berdiri di sana, merasa hancur. Ia tahu bahwa keputusannya untuk mengungkap kebenaran ini membawa konsekuensi yang tak terhindarkan. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi terjebak dalam permainan Laila. Meskipun hati dan pikirannya terluka, Rangga tahu bahwa ia harus melangkah maju. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis, dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.